warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idham sebagai host di Jendela Perbatasan edisi spesial Ramadan. Pada kesempatan kali ini kajian akan membahas tentang yaitu recharge body and soul atau yang disebut dengan mengisi ulang tubuh dan jiwa. Dengan mengikuti cara Ramadan versi Rasulullah, banyak di antara kita yang belum memahami keistimewaan bulan Ramadan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 yang bahwa Allah memuji bulan Ramadan ini dari bulan-bulan lainnya karena bulan ini dipilih sebagai bulan turunnya Al-Quran, dan juga keutamaan Ramadan adalah amal soleh yang berlipat ganda. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Ustadz Andi Yakub. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Ustadz. Ya. Jadi mungkin saja saya langsung ke pertanyaan Ustadz tentang ini bagaimana cara mencharge atau mengisi ulang badan dan jiwa kita agar tetap bisa maksimal dalam beribadah dan melakukan hal-hal positif di bulan Ramadan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mungkin kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah karena masih memberikan kita kesehatan pada hari ini. Di sore hari ini masih alhamdulillah fit dalam kondisi berpuasa ya. Semoga setiap puasa kita sampai hari ini dan besok diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diterima sebagai pahala yang baik insyaallah. Sebagaimana sabda dari Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, keyakinan di dalam dadanya, lalu kemudian disertai dengan kesungguhan dalam ibadah, sholat tarawihnya jalan ya, puasanya berkualitas, tidak hanya menjaga menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi juga menjaga pandangannya dari melihat yang haram, menjaga lisannya dari mengatakan atau bergosip, menceritakan keburukan orang ya, menahan tangannya dari mengambil hak-hak orang, menahan atau mengendalikan kakinya dari melangkah ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Maka insya Allah dengan kesungguhan itu Allah Subhanahu wa taala akan sebagaimana sabda Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, tadi pertanyaannya menarik ya, mencharger ya. Jadi seolah-olah kita ini seperti handphone ya. Boleh. Ya, kita boleh mengumpamakan sesuatu ya. Karena dalam perumpamaan itu ada pelajaran. Kalau kita mengumpamakan manusia ini sebagaimana handphone ya, yang perlu di-charge, maka manusia itu kalau tidak makan, maka dia akan mati ya. Nah, dalam diri manusia itu ada dua unsur yang harus diberikan makanan. Yang pertama adalah fisiknya, jasadnya ini ya. Yang kedua adalah hatinya ya. Maka kedua ini harus diberikan makan agar manusia itu menjadi sosok yang mampu untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Nah, bagaimana cara mencharger makanan manusia dalam bentuk fisik dan hatinya? Ya, kalau kita berbicara fisik, makanan manusia dalam bentuk fisik itu untuk tubuh ini adalah makan dan minum yang kita makan sehari-hari. Halalon thayyiban, ya, harus yang halal ya, diperoleh dengan cara yang halal, dan thayyib baik, maksudnya bergizi ya. Ada juga halal tapi tidak thayyib, misalnya rumput ya. Itu kan makanan sapi ya. Ya, halal sih, tidak haram, tapi tidak thayyib, kurang thayyib. Berbeda kondisinya kalau dengan saudara-saudara kita di Palestina ya. Semoga Allah merahmati mereka ya. Kalau kita melihat di televisi itu ya, bagaimana orang-orang Palestina sampai harus makan rumput ya, karena
tidak memiliki makanan. Ya, itu kondisinya berbeda ya. Ya, halal tapi kurang baik. Ya, tapi dalam kondisi darurat itu dibolehkan. Nah, itu. Jadi harus halalan thayyiban. Halal memperolehnya dengan cara yang baik dan zatnya juga harus halal ya. Kan ada beberapa makanan di dalam Islam itu diharamkan karena zatnya. Misalnya minta maaf ya, babi ya. Makanan dari hewan-hewan yang bertaring, yang karnivora ya. Hewan-hewan buas itu diharamkan karena zatnya ya. Maka hindari makanan-makanan seperti itu, ambil makanan yang halal dan thayyib bergizi, insya Allah tubuh kita akan tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Ya, kan tidak enak ya kalau pas bulan puasa masih jam 10 sudah mau mati aja rasanya. Ya. Ya, kan ada tuh orang yang badannya besar, kuat, tapi tidak tahan kalau lapar ya. Ya, ada orang biasa-biasa saja badannya tapi puasanya kuat gitu. Jadi harus dipenuhi kebutuhan makanan tadi dengan baik. Makanya ada namanya sahur ya. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Di antara keberkahan sahur adalah memberikan kekuatan tambahan untuk kaum muslimin bertahan pada saat bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua, makanan yang kedua adalah hati ya. Apa makanannya hati? Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ya, dalam kitabnya dia berkata, dia mengumpamakan bagaimana jadinya ya, kalau ada manusia yang tidak makan dan tidak minum, kira-kira apa yang akan terjadi ya. Kalau kita tidak makan, kita bisa bertahan mungkin kurang lebih 7 hari ya, atau 1 mingguan. Nah, kalau kita tidak minum, kita bisa bertahan selama beberapa hari. Intinya ketika kita tidak makan dan minum, kita akan mati ya. Nah, seperti itulah juga dengan hati ya. Hati juga akan mati ya kalau tidak diberikan makanan. Apa makanannya hati? Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, makanannya hati adalah ilmu dan hikmah ya, ilmu, pengetahuan dan hikmah. Maka orang yang hatinya hidup itu karena pengetahuan ya. Kenapa orang kuat berpuasa? Ya, karena ilmu pengetahuan. Dia tahu bahwa dengan berpuasa dosa-dosanya diampuni, maka dia bersemangat berpuasa. Dia berpuasa karena dia tahu bahwa puasa merupakan rukun iman, rukun Islam yang keempat ya. Syamu Ramadan ya, berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu kan ilmu pengetahuan. Nah, kalau dia tidak tahu bahwa itu wajib, maka mungkin dia akan sepelekan puasa Ramadan. Ya, kalau dia tidak tahu pahalanya puasa, dia akan sepelekan puasa Ramadan. Tapi karena dia tahu pahalanya, dia tahu kewajibannya, maka dia akhirnya kuat dalam berpuasa. Nah, itu salah satu contoh. Jadi tanpa ilmu, maka sulit bagi kita untuk memahami hikmah di balik setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan butuh kekuatan iman atau hati untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara menambah ilmu pengetahuan melalui kajian-kajian atau bacaan-bacaan, insya Allah hati kita akan hidup. Ya, mungkin itu dulu sebagai pembuka tentang mencharge ya ilmu fisik dan hati kita dalam kehidupan ini. Mungkin itu dulu, saya kembalikan ke moderator. Iya. Itulah tadi pemaparan kajian dari Ustadz Yakub. Dan adapun pertanyaan selanjutnya, yaitu kan di sini kita lihat Ustadz versi bulan Ramadan kita yang sekarang sama di zaman Rasulullah. Kalau di zaman sekarang kita bisa lihat lah. Kalau di zaman Rasulullah mungkin banyak yang bisa kita lihat, mungkin nanti yang akan dijelaskan dari Ustadz Yakub. Dan di zaman sekarang ini kita bisa lihat itu ada yang berpuasa tapi tetap melakukan yang namanya zina. Jadi bagaimana Ramadan kita yang baik untuk kita, untuk teman-teman semua, agar kita tetap mengikuti Ramadan versi Rasulullah dan para sahabat, Ustaz. Ya. Ya, jadi kalau kita berkaca dari sunnah Rasulullah SAW, ya, jadi Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu ada contoh ya, dan teladan bagi kita semua yang baik.
Jadi kalau ibarat sebuah kendaraan ada buku manualnya kan, misalnya kalau motor Yamaha ada buku perawatannya, tentunya merek Yamaha juga ya. Ya, tapi kalau kemudian kendaraan kita misalnya mobil Suzuki ya, terus pakai panduan motor Yamaha, kira-kira nyambung atau tidak? Apalagi pas ganti ban kan, satu bannya 2, yang satunya 4 ya, itu saya sudah beda. Apalagi ban motor kita pakai di ban mobil ya, karena kita ikuti panduan motor Yamaha dipakai di kendaraan mobil. Nah, manusia itu ada panduannya ya. Dan panduannya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita ingin mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, lihatlah bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW ya, karena pada diri Nabi Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang baik bagi kita. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi Muhammad SAW, pernah berkata, jika engkau ingin mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka akhlak Rasulullah adalah Al-Quran ya. Jadi Rasul itu seperti Al-Quran yang berjalan ya. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana pengaplikasian Al-Quran dalam kehidupan manusia, lihat saja bagaimana Nabi, bagaimana tidurnya ya, bagaimana dia bangun tidur ya sampai dia tidur kembali, bagaimana dia masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi ya, bagaimana dia makan dan berhenti setelah makan dan seterusnya. Nah, saya ingin memberikan beberapa tips ya yang bisa kita jadikan sebagai acuan ya, bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu dalam pola makannya ya. Ya, jadi tadi kan ada 2 yang harus diisi, harus diberi makan dalam tubuh kita, fisik kita, dan yang kedua adalah hati kita gitu ya. Maka bagaimana cara Rasulullah SAW itu memelihara fisiknya ya, sehingga dengan memelihara fisik puasanya lebih kuat ya. Yang pertama, makan dalam porsi yang sederhana ya, tidak berlebihan dan tidak juga terlalu kurang ya. Kalau dia berlebihan maka akan mengakibatkan penyakit, kalau dia terlalu kurang maka akan mengakibatkan kelemahan ya. Ya, kalau di dalam tubuh kita itu ada 3 bagian ya, kalau mau dibagi 3 ya. Sepertiga pertama itu adalah untuk makanan, sepertiga kedua untuk cairan tubuh, dan yang ketiga sepertiga terakhir adalah untuk nafas ya. Ya, kalau makannya terlalu banyak maka cairannya yang mengalami kekurangan ya. Kalau cairan aja mengalami kekurangan masih bisa diperbaiki cepat ya, tapi kalau yang kekurangan adalah nafasnya, tempat udaranya hilang, maka dia sesak ya. Makanya banyak orang kalau makan pada saat buka langsung makanan berat dan tidak terkontrol, maka nanti pada saat tarwih dia tidak muncul di masjid ya. Ya, karena dia lagi tertidur di rumah ya. Karena manusia itu membutuhkan waktu istirahat setiap kali dia habis makan. Kalau makannya berlebih ya. Karena organ-organ dalam tubuhnya ini sedang bekerja, maka dia harus hibernate ya, tidur dulu sebentar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah makannya Nabi itu tidak cepat, perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan supaya kita tahu bahwa kapan harus berhenti ya. Karena kalau terlalu cepat juga makan, saking enaknya ya, kita lupa bahwa kita ini sudah over ya, sudah lebih, tidak boleh lagi ditambah ya. Ya, karena menurut penelitian, dalam sebuah penelitian yang dilakukan, yang dilansir oleh Connect Muslim Pro, dikatakan di situ otak kita ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk mengirim sinyal bahwa kita sudah kenyang pada saat makan nih. Ya. Makanya kadang orang itu makan tidak sadar ya, karena itu tadi otak itu 20 menit baru bisa tahu bahwa dia sudah kenyang. Makanya kalau dia cepat-cepat makan, tiba-tiba saja sudah berlebihan. Akhirnya pada saat dia sadar sudah terlambat. Ya, kalau sudah terlambat, maka dia akan mengalami penyakit. Apa penyakitnya kalau terlalu kenyang? Ya, sesak napas ya. Terus gampang ngantuk ya. Yang lebih parah lagi kalau berlangsung lama rutin seperti itu akan menyebabkan penyakit tinggi gula darah atau glukosa. Nah, itu bahaya kalau tinggi gula darah ya. Kalau wajah manis tidak apa-apa ya, tapi kalau darah manis bahaya ya. Terus kalau berlebihan makan bisa menyebabkan penyakit jantung juga, tekanan meningkat ya, obesitas, gendut ya, akhirnya merusak penampilan dan seterusnya. Jadi banyak kerugian-kerugiannya
kalau kita tidak mengatur pola makan dengan baik. Terus yang ketiga, tips yang ketiga, Rasul itu suka makan buah delima. Ya. Kenapa? Karena buah delima ini adalah makanan yang favorit ya, di antara makanan favorit selain kurma ya. Menurut riset bahwa buah delima ini adalah buah yang memiliki banyak sekali antioksidan. Ya, di antara antioksidannya itu ya ada flavonoid ya dan polifenol. Ini bagus untuk mencegah penyakit jantung, ya, untuk mencegah penyakit kanker ya. Ya, untuk menstabilkan metabolisme tubuh ya. Kalau antioksidan tinggi, maka insya Allah kita akan lebih panjang usia kesehatan kita. Walaupun ajal itu sudah ditentukan Allah, ya, tapi yang namanya menjaga kesehatan itu adalah pilihan kita. Ya, kalau kita kemudian sering-sering memakan makanan yang mengandung antioksidan tinggi, maka lebih kuat untuk mencegah penyakit-penyakit yang berat. Ya. Tapi kalau kita kayak tong sampah, apa maksudnya tong sampah? Semua masuk ya. Ya, mau kotor, mau bersih, masuk semua. Nah, siap-siap kita akan mendapatkan penyakit yang berat juga. Ya, maka jangan sampai kita tidak mengatur makanan-makanan kita yang kurang antioksidannya. Ya. Antioksidan yang lain selain buah delima, ya kita bisa wortel ya, terus anggur ya, itu semua memiliki antioksidan. Ya. Tapi yang paling tinggi itu adalah buah delima. Sayangnya buah delima di Sebati ini kurang. Ya. Kalau di kota-kota besar banyak ya di mal-mal itu. Nah, Rasul itu sangat favorit dengan buah delima. Nah, yang keempat adalah tidur yang cukup. Ya, tidak boleh suka begadang, tidak boleh juga tidur terus. Ya, ya, jadi cukup maksudnya. Ya. Nah, untuk masalah cukup ini, orang-orang yang suka tidur lebih awal, ya, maka dia akan menghindari stabilitas berat badannya itu tidak obesitas ya, tidak berlebihan berat badannya. Ya, kalau dia tidurnya cukup. Tapi kalau tidurnya berlebih, maka dia akan lebih mudah terserang kena penyakit gula ya, penyakit metabolisme ya. Itu akan mudah terkena pada orang-orang yang tidurnya terlalu lama. Nah, untuk orang yang tidurnya terlalu kurang juga itu buruk ya. Itu bisa menyebabkan kelelahan sehingga tidak bisa beraktivitas. Yang kelima yang harus kita lakukan, yang sering dilakukan Rasul, kalau dia berbuka suka memakan kurma ya. Nah, kurma ini adalah buah yang sangat lembut ya, buah yang manisnya cukup, yang sangat baik untuk makanan pertama setelah lapar yang panjang, misalnya puasa ya. Tapi jangan juga makan buka puasa kurma, minumnya jus kurma terus habis maghrib makan kurma lagi. Kenapa makan kurma? Ya, saya hanya kurma yang saya miliki di dunia ini ya. Ya, yang kedua untuk persoalan hati, bagaimana Rasulullah SAW itu mencharge hatinya. Kalau tadi kita mencharge fisik ya dengan 6 tips tadi, maka kalau di hati itu makanannya berbeda dengan fisik ya. Kalau makanan fisik tadi seputar yang masuk di mulut ya, yang dikelola di perut menjadi energi, maka berbicara tentang hati, charge-nya itu, makanannya itu adalah ilmu pengetahuan ya, dan hikmah ya. Nah, ilmu pengetahuan dan hikmah ini bagaimana setiap ilmu dan hikmah yang telah difahami itu diamalkan dalam kehidupan nyata. Rasulullah SAW itu dalam ilmu dan hikmah yang dia pahami, makanan-makanan hati yang beliau konsumsi itu diantaranya adalah tilawatil Quran ya. Jadi memang dianjurkan sekali di bulan suci Ramadan itu memperbanyak mengaji ya. Nanti ditanya kira-kira sudah berapa juz saat ini ya, nggak usah dijawab, nanti malu, aku jawab malu. Ya, jadi jawab saja dalam hati ya. Kalau ada yang mengatakan kenapa aku berpuasa ini sedih terus setiap hari, oh bisa jadi ya, bisa jadi makanan perut saja yang kita berikan, badan, tapi hati tidak pernah diberikan makanan. Jadi dia puasa dalam keadaan ringkih letih ya. Ya. Jadi harus diberikan makanan. Salah satunya dengan cara memperbanyak tilawah. Apalagi di akhirat nanti tilawah ini luar biasa. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an ya, nanti dia akan menjadi penolong di hari kiamat bagi yang membacanya. Jadi bacaan kita itu akan menjadi penolong kita ya, pada saat di hari kiamat nanti.
Ya, tentu kalau kita di hari kiamat kan membutuhkan pertolongan dan seterusnya. Nah, belum lagi efek duniawinya, semakin banyak kita tilawah itu semakin menenteramkan batin kita dan semakin memperkaya pengetahuan kita. Karena firman Allah itu berisi tentang perintah, berisi tentang larangan, berisi tentang hikmah, berisi tentang pengetahuan-pengetahuan yang kita butuhkan dalam menjalankan kehidupan. Ya, bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, kalau tidak pernah dibaca. Ya, misalnya di lemari saja ya, sampai yang baca lolok-loloknya, akhirnya pada saat dibuka sudah dimakan rayap gitu ya. Jangan sampai Al-Quran kita hanya dibuka di saat ada yang meninggal di rumah. Kan ada yang seperti itu. Ada keluarga meninggal baru buka Al-Quran, pas dibuka lipan. Jadi ya, untung kalau ulat kertas saja, kalau sampai lipan ini luar biasa. Bisa jadi mulai dari sebelum Masehi itu Qurannya belum pernah dibuka ya. Maka bacalah Quran. Karena Al-Quran ini ya akan menentamkan jiwa dan menjadi pengetahuan untuk menjalani kehidupan. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia untuk membedakan yang benar dan yang salah. Insya Allah kalau sering membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka kita akan mampu untuk menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak benar, tercela, dan membuat diri kita lebih mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Tapi syaratnya harus dibaca. Bagaimana kita mau pahami kalau tidak dibaca? Bagaimana kalau kita mau amalkan kalau kita tidak paham? Jadi itu adalah tangga yang berentetan yang harus dilewati. Ya. Perlahan Ustaz Ya, perlahan dan mengikuti tahapannya. Ya. Baca dulu, baru pahami, baru amalkan. Nah, selain itu makanan hati, selain Al-Quran, ya memperbanyak sholat. Ya, makanya dalam Ramadan itu ada hadis dari Nabi, man qoma, bukan man soma ya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang salat malam, qiyam, qiyam ya. Di bulan suci Ramadan dia qiyam, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Ya, jadi makanya tarawih itu salah satu motivasinya itu. Kenapa kita harus tarawih setiap malam? Karena tarawih adalah qiyam, salat malam. Nah, kalau kita melakukan tarawih dengan sungguh-sungguh tidak putus ya, sampai akhir Ramadan, maka insya Allah asbab itu akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita yang telah terlalu ya. Jadi kalau selain itu salat malam ini juga bisa meninggikan derajat kita ya. Makanya orang-orang hebat dalam dunia Islam itu tidak pernah putus salat malamnya. Nabi pernah bersabda, andaikan tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan sholat malam itu. Tapi karena dia tahu kemampuan manusia terbatas, maka dia tidak wajib. Tapi ada keutamaan yang besar di balik qiyam itu. Karena para nabi, ulama-ulama besar, para mujahid-mujahid itu, mereka memiliki salah satu ciri khas, yaitu mewajibkan dirinya untuk sholat malam. Ya, tapi bukan kewajiban secara umum ya. Dia mewajibkan dirinya. Karena begitu besarnya keutamaan dari qiyamul lail selain pahalanya. Yang pahalanya kan sudah tentu besar, bisa mengampuni dosa. Ya, tapi ada keutamaan yang lain yang mereka butuhkan di sana, yaitu kekuatan ruh, kekuatan jiwa untuk menghadapi kehidupan. Ya, jadi beda itu orang yang kuat imannya dengan yang lemah imannya. Ada orang kuat tubuhnya, beototnya, berurat ototnya. Tapi pas putus cinta menangis 2 hari 2 malam. Nah, jadi hatinya ringkih ya. Andaikan hatinya itu mau digambar dalam bentuk lukisan, kurus krempeng itu hatinya. Ya, tidak sesuai dengan tubuhnya gitu ya. Maka harus seimbang ini, makanan fisik, ya latihan olahraga fisik, harus sesuai juga dengan makanan hati dan latihan hati tadi ya. Jadi perbanyak tilawah Quran, perbanyak qiyamul lail. Ya, terus apa lagi? Zikir ya, memperbanyak mengingat Allah melalui zikir-zikir. Ada zikir pagi dan petang, silakan di download itu, banyak di Play Store ya, tapi usahakan pada saat download tanya dulu guru, karena banyak juga zikir-zikir aneh di Play Store itu ya. Jangan sampai zikir-zikir yang menyesatkan ya. Ya, maka kita harus berguru juga. Zikir itu harus mengikuti guru ya. Guru tahu zikir-zikir yang sering dilakukan oleh Rasul. Jadi Rasul itu punya kebiasaan zikir pagi dan zikir petang.
Zikir pagi fungsinya untuk melindungi hamba yang berzikir itu dari pagi sampai petang. Zikir petang untuk melindungi hamba yang berzikir itu dari malam sampai pagi kembali. Maka insya Allah orang yang rutin zikir maka selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi makanan hati? Memperbanyak sodako. Makanya di bulan suci Ramadan ini juga digelari dengan bulan sodako. Ya. Ini masih ada kisah sebenarnya ini tentang sodako. Ya. Jadi ada sebuah kisah yang bisa memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh sedekah terhadap kehidupan kita. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat Nabi yang kaya. Dia memiliki kekayaan yang melimpah. Sampai suatu saat Rasul dalam sebuah pengajian bersama para sahabat-sahabatnya yang dihadiri juga oleh Abdurrahman bin Auf. Nabi bersabda, Nabi berkata, sesungguhnya dari sahabat saya nanti yang paling terakhir masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Bayangkan ya kalau kalian hadir di pengajian Nabi, bayangkan aja ya. Terus nama kalian disebut menjadi orang yang terakhir masuk surga. Enak ke perasaan Nabi? Tidak. Ya. Akhirnya bertanya-tanya ini Abdurrahman, apa salah saya ini, kenapa saya terakhir ya? Ya. Apakah alasan kenapa saya terakhir, wahai Nabi? Nabi mengatakan karena kamu itu memiliki banyak harta yang harus dihisap. Ya, jadi setiap kepemilikan di dunia ini semakin banyak, maka semakin banyak lama juga hisapnya, pertimbangannya, tanya jawabnya. Semakin panjang pengadilannya. Dari mana diperoleh kekayaan itu, dipergunakan untuk apa, ditunaikan ke hak-haknya. Adakah orang yang terzalimi dalam harta itu yang kau miliki? Maka itu akan membuat seseorang itu lambat masuk surga. Bukan karena dia masuk neraka, bisa jadi memang dia masuk surga, tapi karena terlalu banyak kepemilikannya, maka diadili sampai habis ya. Baru ketika lolos baru bisa masuk. Nah, itu menyebabkan Abdurrahman bin Auf ini paling terakhir masuk ke dalam surga. Akhirnya apa yang terjadi? Malamnya Abdurrahman bin Auf itu tidak bisa tidur ya. Siangnya juga gelisah, memikirkan terus. Apa yang dipikirkan? Bagaimana cara saya ini untuk menghabiskan harta saya sebelum saya mati. Jadi ada misinya Abdurrahman ini memiskinkan dirinya. Dia mau miskin karena lebih bagus aku miskin daripada akhiratku nanti bermasalah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia cari cara, tidak dapat caranya. Sampai suatu saat terjadi perang. Ya, ada sebuah perang waktu itu, dan perang itu bertepatan dengan panen kurma penduduk Madinah. Akhirnya yang namanya kaum muslimin ya, kalau ada panggilan jihad, tinggalkan semuanya, termasuk kurma. Ya, kalau sekarang nih pas lagi rumput laut jadi-jadinya, terus ada panggilan jihad, kira-kira orang pilih mana? Ya. Jangankan perang, sekarang orang sholat pun kalau pas panen rumput laut ditinggalkan sholat. Tapi mudah-mudahan itu bukan disebati ya, di Wakanda, ya, sebuah negeri yang entah berantah itu ya. Ya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Semua kaum muslimin gagal panen karena mereka laki-lakinya semua pergi berjihad. Ya. Kurma itu busuk di pohon. Begitu pulang, nah disitulah Abdurrahman bin Auf dapat ide. Inilah saatnya saya habiskan hartaku. Apa yang dilakukan? Dia umumkan ke seluruh penduduk Madinah. Kumpulkan semua kurma-kurma busuk kalian. Saya akan beli dengan harga normal seperti kurma baru yang tidak rusak. Ya. Dari dia ingin membantu petani, ya. Dia ingin membantu petani dengan menghabiskan semua hartanya. Nah, begitu habis, tinggal sedikit hartanya, dia bilang, alhamdulillah, akhirnya aku terbebas ya dari hadis Rasul itu tentang bahwa dia adalah orang terakhir yang masuk surga karena kekayaannya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Tiba-tiba ada Raja Yaman datang ke Madinah. Dia mencari kurma busuk. Dia cari kurma busuk. Ya, orang bilang, ada sudah kurma busuk kami, sudah diborong sama itu. Siapa? Sana, ditunjuk rumahnya Abdurrahman bin Auf. Datang Raja Yaman. Abdurrahman, kau harus jual kurmamu itu. Lah, kenapa? Saya ini Raja Yaman. Daerah saya terkena wabah penyakit. Menurut tabib kami membutuhkan bahan obat itu. Salah satu bahannya adalah kurma busuk.
kau harus menjual kurmamu. Langsung, oh, saya tidak menjualnya. Kalau mau ambil lah. Saya bukan. Saya sudah bernazar, ya. Ini untuk keselamatan rakyat saya. Saya bernazar. Apa nazarmu? Saya harus kalau saya dapat kurma busuk itu saya harus beli dengan harga 10 kali lipat. Bayangkan. 10 kali lipat dari harga normal. Ya. Akhirnya terpaksa lah ya. Bayangkan ya, ada orang kaya terpaksa. Gak kaya, terpaksa dia menerima kekayaan itu ya. Dia ambil kekayaan itu dengan terpaksa. Akhirnya Abdurrahman bin Auf justru semakin kaya. Maka digelarlah Abdurrahman bin Auf itu di dalam sejarah Islam sebagai seorang manusia yang gagal menjadi miskin. Ya. Kalau tidak percaya silakan teman-teman nanti ya search di Google Abdurrahman bin Auf gagal menjadi miskin. Itu literaturnya lengkap dan itu berasal dari sejarah asli tinta peradaban Islam bahwa ada seseorang yang gagal miskin ya karena tadi bersedekah. Jadi sedekah itu adalah lawannya kemiskinan. Kalau kita belum mampu bersedekah, masih ragu bersedekah, masih kikir kita, maka jangan pernah berharap kita menjadi orang yang kaya. Kalaupun ada orang kaya tanpa sedekah, niscaya kekayaannya itu tidak cukup. Betul. Ya. Banyak kekayaannya, tapi utangnya juga banyak. Betul. Banyak kekayaannya, banyak penyakitnya. Betul. Banyak kekayaannya, banyak masalahnya. Sehingga sewaktu-waktu kekayaannya itu justru menjadi bumerang, ya, bukan menjadi ketenangan, tapi justru menjadi sumber kegelisahan. Berbeda dengan orang yang sering sedekah. Orang yang sedekah itu dari segi kuantitas hartanya akan bertambah dan dari segi kualitas akan memberikan keberkahan, ketenangan kepada pemiliknya. Maka jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Itu juga merupakan bagian dari makanan hati. Coba kalian bayangkan nih, kalau kalian habis bantu orang, kira-kira apa yang ada di perasaan kalian? Tenang atau gelisah? Tenang. Iya. Jadi ada hormon di dalam tubuh itu yang mengatur ketenangan batin, yang membuat kebahagiaan, hormon kebahagiaan. Itu muncul salah satunya dengan cara membantu orang. Bantuan terserah mau dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk yang lain. Menolong nenek-nenek aja misalnya naik dari perahu menuju ke pelabuhan dipegang. Itu setelah kamu bantu itu ada ketenangan, ada hormon di dalam tubuh kita yang membuat hati itu menjadi bahagia. Jadi salah satu makanan hati tadi yang terakhir adalah memperbanyak sedekah. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan terkait mencharge ya jiwa atau hati dan fisik kita sebagaimana Rasulullah SAW ya agar supaya kehidupan kita ini lebih berkualitas ya. Apalagi kita masuki bulan suci Ramadan. Ya, bulan dimana kita membutuhkan kekuatan fisik dan kekuatan hati untuk bisa kuat dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Itu dulu mungkin dapat saya sampaikan. Segala yang benar datangnya dari Allah. Yang salah dari pribadi saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan kajian tadi dari Ustadz Andi Yakub. Baik Ustadz, sebelumnya terima kasih telah menyempatkan hadir di studio kami Jendela Perbatasan. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, demikianlah segmen Ramadan kita pada kali ini. Stay tune di channel kami Jendela Perbatasan. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada salah satu kata yang salah karena saya juga manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.